Selamat pagi Pak Wirabuana, perkenalkan nama saya Jessica Syaumita Suleulang dengan NIM 210555143 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang query-query pada basis data. Pertama ada DDL, yaitu Data Definition Language, yang merupakan sekumpulan perintah pada SQL untuk menggambarkan desain dari database secara menyeluruh yang berfungsi untuk membuat, merubah, dan menghapus struktur data pada database. Terdapat 3 perintah pada DDL, yaitu pertama ada create, artinya perintah yang digunakan untuk membuat baru baik database maupun tabel. Contohnya berupa create table karyawan dalam kurung nick varchar dalam kurung 9, nama varchar dalam kurung 20, alamat varchar dalam kurung 30, email varchar dalam kurung 10, nomor underscore telepon varchar dalam kurung 13, primary key dalam kurung nick, tutup kurung semikolon. Selanjutnya ada alter yang fungsinya untuk memodifikasi atau mengubah suatu struktur pada tabel yang sebelumnya telah dibuat. Di antaranya adalah menambahkan, menghapus, mengubah field atau kolom, mengubah nama tabel, dan bisa juga memberikan atribut pada field atau kolom. Contohnya berupa alter table, nama underscore table, add nama underscore kolom tipe data semikolon. Lalu ada drop, yaitu perintah untuk menghapus sebuah tabel maupun juga database, function, index, procedure, trigger, dan view. Contohnya berupa drop database, nama underscore database semikolon. Selanjutnya ada DML, yaitu Data Manipulation Language, yang artinya merupakan sekumpulan perintah pada SQL untuk menyimpan, memodifikasi, mengambil, menghapus, dan memperbarui data dalam database. DML ada insert, yaitu perintah yang digunakan untuk menambah atau mengisikan data atau record baru pada tabel. Contohnya berupa insert into nama underscore tabel dalam kurung nama field 1, nama field 2, titik, tutup kurung values dalam kurung nilai field 1 dalam tanda petik, nilai field 2 dalam tanda petik, selanjutnya tutup kurung semikolon. Lalu ada insert into nama underscore tabel, values dalam kurung nilai field 1 dalam tanda petik, nilai field 2 dalam tanda petik, dan seterusnya, tutup kurung semikolon. Lalu ada insert into nama underscore tabel, values dalam kurung nilai field 1 dalam tanda petik, nilai field 2 dalam tanda petik, seterusnya, dalam kurung nilai field 1 dalam tanda petik, nilai field 2 dalam tanda petik, seterusnya dalam kurung, dalam kurung nilai field 1 dalam tanda petik, nilai field 2 dalam tanda petik, dan seterusnya tutup kurung semikolon. Selanjutnya ada select, yaitu perintah yang digunakan untuk menampilkan data atau record yang ada dalam tabel. Contohnya berupa select tanda bintang from nama underscore tabel semikolon. Sintaks select di sini akan menampilkan semua data atau record yang ada pada sebuah tabel. Simbol tanda bintang berarti semua, yang artinya menampilkan semua data. Selanjutnya ada select nama field 1, nama field 2, titik, from nama underscore tabel semikolon. Sintaks select di sini berfungsi untuk menampilkan beberapa field beserta recordnya yang ada dalam tabel. Lanjut ada select bintang from nama underscore tabel, semikolon where nama field 1 sama dengan nilai field, tanda dalam tanda petik. Sintaks select di sini akan menampilkan baris data atau record tertentu berdasarkan pilihan field dan nilai field yang diberikan. Lanjut ada select distinct nama field 1, nama field 2 from nama underscore tabel, semikolon. Sintaks select di atas akan menampilkan baris data atau record yang tidak berulang. Distinct berarti hasilnya adalah gabungan atribut-atribut yang unik. Lanjut, ada select nama field S, nama field baru from nama underscore tabel, semikolon. Sintaks select di sini akan menampilkan baris data atau record di mana nama file akan diganti dengan nama file yang baru. S berarti alias yang akan merubah nama suatu field, sementara dengan select. Selanjutnya ada update, yang merupakan perintah yang digunakan untuk merubah maupun memperbarui data atau record pada tabel. Contohnya berupa update nama underscore tabel, set nama field sama dengan nilai field baru dalam tanda petik, semikolon. Sintaks update di sini akan merubah semua data atau record pada suatu field menjadi nilai field baru yang dimasukkan pada sebuah tabel. Lalu ada update nama underscore tabel, set nama field sama dengan nilai field baru dalam tanda petik, semikolon, where nama field sama dengan nilai field dalam tanda petik, semikolon. Sintaks update di sini hanya akan merubah data atau record pada suatu field yang diisyaratkan menjadi nilai field baru yang dimasukkan pada sebuah tabel. Selanjutnya ada delete, yaitu perintah yang digunakan untuk menghapus data pada tabel. Contohnya berupa delete from nama underscore tabel semikolon. Sintaks delete di sini akan menghapus semua data atau record dalam sebuah tabel.
Kemudian ada delete from nama underscore tabel where nama field sama dengan nama field dalam tanda petik semikolon. Sintaks delete ini artinya hanya akan menghapus data atau record berdasarkan syarat yang ditentukan dalam sebuah tabel. Baiklah, kita lanjut pada operator logikanya. Terdapat 6 operator. Di sini ada AND yang artinya true jika semua kondisi yang dipisahkan oleh AND bernilai true. Lalu ada OR true jika salah satu kondisi yang dipisahkan oleh OR adalah true. Kemudian ada NOT yang menampilkan catatan jika kondisi not true. Lalu ada IN yaitu true jika operan sama dengan salah satu daftar ekspresi. Lalu ada between yaitu true jika operan berada dalam kisaran perbandingan. Dan terakhir ada like yaitu true jika operan cocok dengan pola. Selanjutnya ada operator logika. Di sini terdapat operator AND yang akan menampilkan data atau record yang jika semua kondisi yang dipisahkan oleh AND bernilai true atau benar. Contohnya berupa select tanda bintang from nama underscore tabel where field 1 sama dengan nilai field 1 dalam tanda petik and field 2 sama dengan nilai field 2 dalam tanda petik semikolon. Lanjut, ada operator OR akan menampilkan data atau record jika salah satu kondisi yang dipisahkan oleh OR bernilai true atau benar. Contohnya berupa select tanda bintang from nama underscore tabel where field 1 sama dengan nilai field 1 dalam tanda petik or field 2 sama dengan nilai field 2 dalam tanda petik semikolon. Selanjutnya ada operator NOT yang akan menampilkan data atau record yang jika kondisi bernilai not true atau tidak benar. Contohnya berupa select tanda bintang from nama underscore tabel where not field 1 sama dengan nilai field 1 dalam tanda petik semikolon. Selanjutnya ada operator IN yang memungkinkan untuk menentukan beberapa nilai dalam klausa where in yang merupakan cara terpendek untuk beberapa kondisi OR. Contohnya berupa select dalam tanda bintang from nama underscore tabel where nama field in dalam kurung nilai 1 dalam tanda petik, nilai 2 dalam tanda petik, titik, tutup kurung, semikolon. Lalu ada operator between yang akan menyeleksi nilai data atau record dalam kisaran tertentu. Nilai dapat berupa angka, teks, atau tanggal. Contohnya berupa select dalam tanda bintang from nama underscore tabel where nama field between nilai field 1 and nilai field 2, semikolon. Selanjutnya ada operator like yang digunakan dalam klausa where untuk mencari pola nilai yang spesifik pada kolom field. Pada kolom atau field, contohnya berupa where nama field like A% dalam tanda petik yang artinya mencari nilai apapun yang dimulai dengan A. Kemudian ada where nama field like %A dalam tanda petik yang artinya mencari nilai apapun yang diakhiri dengan A. Dan where nama field like %A% dalam tanda petik yang artinya mencari nilai apapun yang memiliki A di posisi manapun. Baiklah, kita lanjut pada aggregate function yang adalah fungsi yang menerima koreksi nilai dan mengembalikan nilai tunggal sebagai hasilnya. 5 fungsi aggregate yaitu pertama ada count yang merupakan perintah untuk menghitung jumlah atau banyaknya baris atau record data dari suatu tabel. Contohnya berupa select count dalam kurung nama field from nama underscore tabel semikolon. Lanjut ada sum yaitu perintah untuk menghitung jumlah atau hasil penjualan baris atau record data angka dari suatu field atau kolom. Contohnya berupa select sum dalam kurung nama field from nama underscore tabel semikolon. Lalu ada average yaitu perintah untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu field atau kolom. Contohnya berupa select average dalam kurung nama field from nama underscore tabel semikolon. Lalu ada min yaitu perintah untuk mencari nilai terkecil dari kumpulan record atau kolom data angka dalam suatu field atau kolom. Contohnya berupa select min dalam kurung nama field from nama underscore tabel semikolon. Lalu ada max yaitu perintah untuk mencari nilai terbesar dari kumpulan record atau kolom data angka dalam suatu field atau kolom. Contohnya berupa select max dalam kurung nama field from nama underscore tabel semikolon. Lalu ada order by yaitu perintah untuk mengurutkan hasil data atau record dalam urutan menaik atau ascendant ataupun menurun atau descendant. Contohnya berupa select field 1, field 2, titik from nama underscore tabel order by field 1 ascendant atau order by field 1 descendant semikolon. Lalu ada group by yaitu perintah pada pernyataan select untuk agregasi data atau record berdasarkan grup atau pengelompokan suatu field atau kolom. Contohnya berupa select field 1, field 2, fungsi underscore agregat dalam kurung ekspresi from nama underscore tabel group by nama field semikolon. Selanjutnya ada klausa having yaitu perintah yang digunakan untuk mendukung order by karena klausa where tidak dapat digunakan pada aggregate function. Contohnya berupa select field 1, fungsi underscore agregat dalam kurung ekspresi from nama underscore tabel group by field 1 having kondisi semikolon. Akan diubah menjadi seperti pada contoh
yaitu select ID underscore barang, nama underscore barang, average dalam kurung harga, S harga underscore tertinggi, from barang group by ID underscore barang, having average dalam kurung harga lebih besar dari 10.000, semikolon. Lalu ada join, yaitu perintah yang digunakan untuk menggabungkan baris atau record dari dua atau lebih tabel berdasarkan field atau kolom kunci atau primary key dan foreign key yang terkait antar tabel. Fungsi ini terdiri dari, pertama ada inner join, yaitu mengembalikan record yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel. Contohnya berupa select barang.id underscore barang, pembeli.nama underscore pembeli, from barang inner join pembeli on barang.id underscore barang, sama dengan pembeli.id underscore barang, semikolon. Selanjutnya ada right join, yaitu mengembalikan semua record dari tabel kanan dan record yang cocok dari tabel kiri. Contohnya berupa select barang.id underscore barang, pembeli.nama underscore pembeli, from barang right join pembeli on barang.id underscore barang, sama dengan pembeli.id underscore barang, semikolon. Selanjutnya ada left join, yaitu mengembalikan semua record dari tabel kiri dan record yang cocok dari tabel kanan. Contohnya berupa select barang.id underscore barang, pembeli.nama underscore pembeli, from barang left join pembeli on barang.id underscore barang, sama dengan pembeli.id sama dengan pembeli.id underscore barang, semikolon. Selanjutnya kita akan masuk pada implementasi query-query basis data. Baiklah, sekarang di sini sudah terlihat sebuah database dari minimarket, di mana saya menggunakan beberapa create table, yaitu tabel barang, tabel karyawan, tabel customer, tabel transaksi, dan tabel karyawan. Nah, di sini juga saya ingin menyesuaikan dengan spreadsheet yang telah dibuat, data-data yang ada, di mana di sini sudah ada beberapa data-data yang akan disesuaikan dengan database yang ada. Baiklah, jadi pertama-tama kita akan mulai setelah membuat create, kita akan membuat syntax alter table, di mana saya sudah membuat tabel di sini sebuah ID karyawan. Di sini ID karyawan dengan tipe data varchar sejumlah 5. Oke, jadi di sini sukses. Nah, sekarang sudah ada tabel ID karyawan. Kemudian selanjutnya saya akan mendrop ID karyawan tersebut. Nah, saya akan mendrop. Sukses. Baiklah, sekarang sudah tidak terlihat lagi ID karyawannya. Setelah itu saya akan membuat lagi alter table dari sebuah ID nama, misalnya varcharnya juga ya tambah gitu. Oke, sukses. Kemudian saya akan mendrop ID tersebut, drop ID. Sekarang sukses, terlihat hanya ID A saja. Baiklah, sekarang saya ingin melihat kolom dari tabel transaksi di sini. Nah, di sini sudah terlihat ya. Field type 0. Semuanya di sini sudah terlihat. Sehingga sekarang saya ingin menambahkan data di tabel-tabel yang ada, dimulai dari tabel barangnya dengan nilainya, yaitu masing-masing akan saya buatkan. Pada tabel barang di sini kan sudah terlihat dari transaksi di barang, tanggal transaksi ID transaksinya B1 dengan ID barangnya. Dengan nama barangnya ya. Di sini kolomnya di sini sudah terlihat, tapi nama barangnya saya membuat tato gitu, sheet tato ya. Kemudian dia kategorinya sebuah makanan dengan stoknya sejumlah 10, lalu harganya 7.000. Selanjutnya kita copy di sini biar lebih rapi.
barangnya. Kemudian barang ini adalah sebuah lace, tipenya makanan 10, harganya itu dia 5.000. Lanjut. Ini ID barangnya 3, B3 dengan nama barangnya 2 ya. Kemudian ini sebuah minuman, dia stoknya 20, kemudian ini harganya 3.000. Lanjut lagi, B4, saya tambahkan di sini Ultra Milk, punya jenis minuman, stoknya ada 20, kemudian dia harganya 4.000. Nah, kita lihat ya di sini. Saya input kabel barang ya guys. Walis 1 tadi citato ya, kemudian dia makanan 10, dan harganya 7.000. Oke, jadi di sini saya copy dulu. Kedua, kopi. Nah, ini tadi lace ya, kanan dia harganya 5.000. Ketiga, ini sebuah aqua minuman, stoknya 10, harganya 3.000. Dia buka, dia sebuah ultramilk minuman, stoknya ini 20 ya untuk minuman, masing-masing saya buat dengan harga 3.000. Nah, si error ya. Di sini ada saya buat ini ya. Nah, sukses. Oke. Baiklah, selanjutnya saya insert lagi. Pertama ya di sini saya insertkan untuk customernya. Nah, insert dulu kabel customer. Values sini, valuesnya ini masing-masing ID customernya adalah 1 dengan nama kami, kemudian dia nomornya kita ambil dari ini aja, kami itu dia berarti sini, kemudian dia tinggal di besar. Selanjutnya saya copy dulu C2, customer kedua dengan nama Bobby, nomornya dia di sini, kita ambil dari data tersebut. Oke. Sini, kemudian dia dari Denpasar juga ya, besar. Kemudian selanjutnya dari customer ketiga, namanya Caca.
dia nomornya tanggalnya dia di Jimbaran ya. Selanjutnya customer keempat namanya Dea, tinggalnya dia di Jimbaran, sudah seperti yang tertera. Kemudian kita customer kelima namanya Evan dengan nomor dan tinggal di Jimbaran. Error karena saya kurang bukan ini sepertinya. Nomornya ada 2 katanya. Nah, di sini sukses, jadi sudah ditambahkan. Selanjutnya kita tambahkan lagi di tabel karyawan. Tabel karyawan ini isinya ada ID karyawan, berarti kita mulainya di ID-nya adalah K1 ya. ID-nya K1, namanya adalah Ana. Teleponnya di sini bisa kita lihat ya, ada 2 karyawan. Berarti dia tinggal di Denpasar. Selanjutnya tapi dan namanya untuk karyawan kedua namanya Unu dengan nomor telepon sebagai berikut, dan dia tinggal di Gading ya. Sukses, baiklah, sudah terupdate. Lanjut pada tabel dari supplier. Nah, supplier di sini kita ada 2 juga. Jadi di sini saya gunakan saja ini untuk membantu. ID suppliernya S1. Nama suppliernya adalah PT dengan sekian nomornya, dia di Jakarta. Selanjutnya S2 PT Ho, nomor teleponnya tertera pada sheet dan dia lokasinya di Denpasar. Oke, selanjutnya ada tabel transaksi. Kita inputkan di sini tabel transaksinya itu ada 5. Saya pinjam dulu. Bagi transaksinya, transaksi pertama dengan ID barangnya yaitu di sini bisa terlihat di barangnya B1, di B1, lalu nomor teleponnya di sini. Untuk tanggal transaksi maksud saya, dia itu di tanggal sekian, berarti 2022 1/10. Kemudian dia metodenya cash, lalu jumlahnya dia 2 dan total harganya berkisar 14.000. Baiklah, selanjutnya ada 6. Berarti transaksi kedua ini barangnya 2, kemudian dia menggunakan transfer, lalu jumlah barangnya di sini ada 4. Ada
16.000 jumlahnya ya. Ini transaksi ketiga, ID barang ketiga, dia cash, jumlahnya ada 10 dengan harga 40.000. Kemudian ini 4, ID-nya 4, dia juga cash, ada 7 metodenya, jumlahnya. Kemudian ini bisa buat 8.000. Lanjut, ini B1 juga betul ya, namun jumlahnya dia ada 3 dan kisarannya adalah berjumlah 21.000. Ini 2, dia 2 dan dia transfer metode transaksinya, dan jumlahnya itu ada 9, harganya ada 45.000. Sudah terupdate. Baiklah, selanjutnya kita mau men-select data dari tabel karyawan ya di sini. Nah, di sini kita lihat tabel karyawannya, di mana saya akan input ID karyawan, nama karyawan, telepon karyawan, itu from tabel karyawan. Jadi kita hanya mau men-select tabel-tabel berikut yang sudah tertera ya. Selanjutnya select ini bisa digunakan untuk fungsi selanjutnya, yaitu S, nama karyawan, telepon karyawan, from tabel karyawan. Nah, di sini bisa terlihat limitnya ya. Saya belum cantumkan telepon karyawan, alamat karyawan. Limitnya 0 sampai 100. Oke, selanjutnya kita mencoba select tanda bintang from ID barang. Sini biar harganya itu yang 5.000. Kita mau memunculkan yang harganya 5.000 aja tabelnya ya. Tabelnya dengan harga 5.000 itu eksekusikan di sini. Exist banyak barang. Oh, maaf, maksud saya di sini tabel barang. Nah, di sini bisa kita munculkan tabel yang harganya 5.000 yang sesuai dengan inputan kita. Sekarang kita mau jika misalnya menampilkan yang harganya lebih dari 5.000. Berarti nah, sekarang Citato, barangnya Citato dengan harga 7.000 begitu. Selanjutnya kita mau mencoba listing, yang sudah listing dengan harga dari tabel barang. Nah, di sini kita secara spesifik ya ditampilkan tabel dari harga, yaitu berjumlah 7.000, 5.000, dan 3.000. Berikutnya kita mau mencoba sintaks dari update dari tabel barang ya. Kemudian kita men-set stoknya dengan jumlah 10. Kita mau mengupdate tabel barang, jadi klik info list. Kita lihat dulu pada tabel barang yang ada di sini. Tabel barangnya di sini bisa terlihat. Kita menginputkan stok barangnya itu
maunya 10 semua ya. Nah, jadi akan terupdate semua stok barangnya 10. Selanjutnya kita mau update di semuanya itu pada satu spesifik ya, satu barang saja. Stok barangnya itu akan menjadi 20, dimana itu acuannya itu ID barang yang adalah B3. Jadi yang akan terupdate itu hanya ID barang B3 saja. Di sini bisa terlihat stok barangnya itu terupdate semua ya ini ya. Tunggu ya. Where ID barangnya itu B3. Harusnya yang terupdate hanya B3 saja. Sekarang di sini kita update ini 10 saja, kemudian di sini ya kita update. Oke, jadi hanya B3 saja yang terupdate menjadi 20 begitu. Selanjutnya kita mau mencoba syntax delete dari tabel barang ya. Selanjutnya di tabel barang ini akan terdelete semua, jadi saya coba di tabel saja. Tabel A dulu. From tabel A di sini. Jadi akan terdelete tabelnya begitu. Nah, sekarang tabel A ini akan terdelete begitu ya. Selanjutnya kalau kita mau delete dari tabel barang, di mana ID barangnya itu yang misalnya kita mau delete yang ID barangnya B4 gitu ya. Jadi kita balik lagi ke tabel barang dulu untuk melihat di sini. Nah, tabel barangnya di sini kita mau hapus yang B4. Kita mau hapus yang B4 ya. From tabel barang where ID barangnya itu B4. Jadi yang B4 ini akan terhapus menggunakan syntax delete. Nah, jadi di sini sudah tidak terlihat lagi ya B4. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang aggregation function dari and, or, not, in, between, dan like. Jadi pertama-tama kita akan mencoba pada aggregation function and. Kita menginputkan select terlebih dahulu. Di sini saya inputkan pada dari tabel barang ya. Kita lihat dulu tabel barangnya. Nah, di sini sudah ada ID barang, nama barang, dan seterusnya. Baiklah, jadi pertama untuk menggunakan fungsi add, kita menginputkan di sini select bintang from tabel barang where harga, misalnya kita inputkan 3.000 begitu ya, and stok barang 20. Nah, jadi kita lihat dulu. Nah, bisa terlihat di sini yang ditampilkan adalah harga 3.000 dan stok barang 20 ya, yaitu nama barangnya Aqua begitu. Selanjutnya masih pada penggunaan and, kita menuliskan tabel barang. Misalnya kita lebih besar dari 5.000 harganya ya. Harganya 5.000. Nah, di sini terlihat kita akan menggunakan
stok barangnya, kita menggunakan kategori barang. Kategori barangnya di sini saya inputkan 20 ya. Nah, maksud saya 10 misalnya. Kategori barangnya maksud saya makanan. Dan akan terlihat di sini yang akan tampil adalah nama barang Citato dengan harga 7.000 karena dia minta lebih dari 5.000 begitu. Selanjutnya kita lanjut lagi kepada fungsi N berikut. Misalnya harganya itu lebih kecil ya, lebih kecil dari 7.000 gitu. Dan stok barangnya itu 10. Baiklah, di sini stok barangnya misalnya 20. Sini. Oke, jadi di sini bisa terlihat ternyata harga barang yang lebih kecil dari 7.000 dengan stok barang 20 itu adalah nama barangnya Aqua. Begitu. Baiklah. Kita lanjut lagi kepada penggunaan where. Masih sama, di sini saya inputkan ya, select dari tabel barang where harganya itu misalnya 5.000 saya inputkan ya, dengan N ini diganti dengan or, jadi atau dengan harga itu misalnya 3.000 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini yang terlihat itu menampilkan harga barang dengan Rp5.000 atau harga barang yang Rp3.000. Bisa terlihat nama barangnya Lace dan Aqua. Selanjutnya kita inputkan lagi dari tabel barang. Nah, misalnya harganya itu 5.000 tetap dengan stok barangnya 10 ya. Nah, kita lihat di sini yang akan ditampilkan adalah Citato dengan stok barang 10, harganya 7.000, Lace dengan stok barang 10, harganya 7.000. Karena dia atau, jadi yang akan keluar dari stok barang ini 10 atau harganya 5.000 yang akan keluar dari dua barang tersebut. Begitu. Selanjutnya kita akan menggunakan, setelah or akan menggunakan not ya di sini. Berarti saya isi pakai ini. Nah, di sini akan ditambahkan where not. Where not ini artinya apa? Bisa kita lihat. Nah, where not di sini akan menampilkan data record yang jika kondisi bernilai not, true atau tidak benar. Nah, di sini sintaksnya berarti kita bisa lihat misalnya harganya 5.000 ya. Saya inputkan di sini saja. Akan ditampilkan barang dengan harga selain harga 5.000 begitu. Nama barangnya Citato dan Aqua. Selanjutnya misalnya kita tambahkan lagi where not harga 5.000 or harga 3.000 misalnya. Nah, di sini harusnya ditampilkan adalah 7.000 ya, yaitu Citato. Selanjutnya kita akan mencoba fungsi in. Di sini berarti kita tambahkan where harga dari in 3.000 dan 5.000 misalnya. Nah, ini fungsinya apa? Ini memungkinkan untuk menentukan beberapa nilai dalam klause where dan merupakan cara pendek untuk beberapa kondisi or. Dengan sintaksnya bisa terlihat di sini. Sehingga kita coba ya. Harga in
ini saya kurang tanda dalam kurung. Jadi nah di sini akan terlihat harga yang di dalam itu 5.000 dan 3.000 itu nama barangnya ada Lace dan Aqua begitu. Selanjutnya kita mencoba Between di sini. Saya coba ya. Kalau Between berarti kita inputkan where harga, select dalam bintang, tanda bintang from tabel barang where, kemudian harga Between, misalnya Between. Nah, where harga Between, misalnya Between 3.000 begitu, 3.000 dan 5.000 gitu. Kita tambahkan N. Misalnya ini 7.000 ya. Nah, akan ditampilkan 3 barang berikut. Selanjutnya kita mencoba dari operator logika like ya, yang digunakan dalam causal where untuk mencari pola nilai yang spesifik pada konflik. Nah, ada 3 operator like di sini contohnya. Jadi kita langsung saja select from, masih pada tabel barang ya, where harganya itu, where nama barang maksud saya, like, kemudian C%. Nah, ini misalnya saya gunakan C% ini artinya berarti menampilkan nama barang dengan awalan C. Seharusnya menjadi citato, dan ya di sini tampil nama barangnya itu citato karena awalannya adalah C begitu. Jika kita inputkan lagi, misalnya dia %S ya, berarti ini nanti yang akan keluar itu yang awalannya hurufnya S. Nah, akhirannya maksud saya ya. Akhiran dari nama barangnya S adalah Lace. Kemudian kita coba lagi %A%S itu fungsinya untuk mencari nilai apapun yang memiliki A di posisi manapun. Berarti harusnya ini yang keluar semua karena dari semua barang itu terdapat huruf A masing-masing. Nah, di sini bisa terlihat citato terdapat huruf A juga di dalamnya Lace dan Aqua begitu. Select ID barang, nama barang, harga, from ID barang. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang aggregate function dari count, sum, average, min, dan max. Jadi untuk pertama-tama pada count-nya kita tuliskan terlebih dahulu select count sini. Nah, select count, kemudian saya contohkan di sini ID barang dari tabel transaksi. Nah, kita lihat dulu terlebih dahulu pada ID transaksinya ini terdapat 6 buah ya. Jadi seharusnya di sini dihitung terdapat 6 tabel. Nah, di sini juga 6 tabel. Selanjutnya kita ketikkan lagi select count ID barang from tabel transaksi where total underscore harganya itu kita tuliskan semisal lebih dari 3.000. Nah, jadi di sini ternyata dihitung total harga dari yang total harga lebih dari 3.000 itu terdapat 2 ID barang begitu.
Selanjutnya masih untuk count-nya juga kita menggunakan group by yang dikelompokkan menurut metode transaksi. Nah, sebelumnya untuk group by tersebut, untuk lebih memahami, group by itu adalah perintah pada pernyataan select untuk agregasi berdasarkan grup pengelompokan. Begitu. Nah, jadi di sini akan dikelompokkan berdasarkan metode transaksinya, ID barang yang ada pada tabel transaksi. Sehingga di sini terdapat 4 dan 2. 4 itu adalah metode transaksi untuk cash dan 2 adalah metode transaksi untuk transfer. Selanjutnya kita coba pada average. Cobakan average di sini. Jadi di sini ID barang, kemudian total harga from tabel transaksi, biar kita bisa melihat perbandingannya juga. Nah, di sini terlihat ya. Sehingga kita masukkan select average dari total harga yang ada pada tabel transaksi tersebut. Dari ini semua. Nah, terdapat average total harganya sekian. Selanjutnya kita coba lagi average dengan fungsi group by pada metode transaksi. Nah, akan terlihat di sini. Nah, bahwa yang menggunakan metode transaksi tersebut yang jenisnya ada 2, yaitu cash dan transfer, itu masing-masing bernilai untuk cash, untuk transfer senilai 25.750 dan untuk cashnya itu 30.500 karena dia memiliki 4 buah metode, 2 buah metode dengan kuantitasnya ada 4 begitu. Transfernya hanya 2 sehingga dia hasilnya sekian. Selanjutnya kita coba lagi untuk menampilkan ID barang dan total harga dari tabel transaksi ya. Sini, nah sudah terlihat terdapat 6 buah ID barang dengan total harga yang berbeda-beda pula. Kita mau coba sum. Tabel transaksi. Kita mau coba sum hasilnya. Nah, hasilnya didapati dari 6 tabel tersebut itu jumlahnya ada 164.000. Kemudian kita coba menggunakan group by, fungsi group by dari metode transaksi. Kita lihat di sini kita ganti. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dari 2 metode transaksi tersebut yang diantaranya ada cash dan transfer itu terdapat total semua harga dari kedua metode transaksi tersebut didapati berjumlah 103.000 dan 61.000 begitu. Selanjutnya kita mau coba lagi. Kita coba sekali lagi untuk sumnya dengan total harga from tabel transaksi group by. Menggunakan group by dengan
total harga, semisal kita coba lebih dari 3.000 begitu. Nah, didapati dari tabel transaksi tersebut, sumnya itu berjumlah 79.000 dan 85.000, yang melebihi dari total harga yaitu Rp3.000. Selanjutnya kita mencoba untuk min, fungsi min ya. Kita lihat terlebih dahulu di sini. Kemudian kita akan coba untuk minnya. Minnya harusnya menampilkan dari angka terkecil ya, dari tabel transaksi tersebut. Didapati yang paling terkecil adalah 14.000 dari total harga masing-masing tabel. Begitu. Selanjutnya kita coba lagi untuk min dari menggunakan grup by, fungsi grup by dan kurang total harga. Misalnya dia melebihi 14.000 ya. Nah, didapati ternyata yang lebih dari 14.000 itu masih tetap 14.000 ya minnya, total harganya dari tabel transaksi ini. Jika kita coba misalkan 20.000, ternyata yang dapati minnya itu diurutkan ya, dari kecil itu 14.000 kemudian 1.000 begitu. Selanjutnya masih pada fungsi min. Misalkan ini di grup by dengan metode transaksi ya, akan menjadi didapati dari metode transaksi tersebut, tetap dari metode transaksi tersebut didapati Rp14.000 dan Rp16.000. Sekarang kita mencoba max dulu. Nah, kita lihat di sini dari total harganya, kemudian di sini kita ubah menjadi max dan harusnya menjadi yang paling nilai tertinggi ya dari total harga yang ada pada tabel transaksi tersebut. Ternyata dapatin 45.000 merupakan jumlah terbesar pada total harga tabel transaksi. Bisa kita lihat. Kemudian jika kita mencoba pada sintaks ini, nah ternyata menggunakan metode transaksi didapati pula bahwa yang paling tertinggi itu jumlah harganya 40.000 dan 45.000. Metode transaksi. Ini kita ganti menjadi max. Misalnya kita 42.000 kita misalkan. Ternyata kita lihat dari total harganya itu maksimalnya itu terlihat adalah 45.000 dan 40.000, tapi yang paling tertinggi 45.000 begitu. Selanjutnya kita mencoba untuk inner join. Right join dan left join.
Oke, jadi pertama-tama untuk inner join-nya itu seperti yang telah disampaikan, kita ingin mengembalikan record yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel. Sehingga saya inputkan di sini, misalkan di sini ada select dari tabel karyawan, kemudian kita ambil ID karyawannya, kemudian dari tabel karyawan lagi kita mengambil ID, kita ambil transaksi, maksud saya kita ambil ID barangnya, kemudian dari tabel transaksi kita mengambil ID barangnya, terus di bawah biar tidak kepanjangan, transaksi, kemudian total harga from tabel karyawan, inner join dengan tabel transaksi on tabel karyawan ID karyawan sama dengan tabel transaksi .id karyawan. Nah, kita coba di sini. Jadi kita mau untuk menambahkan, kita menggabungkan ya dari tabel karyawan dan tabel transaksi di sini pada ID karyawannya, kemudian ada ID barangnya, dan pada ID transaksinya itu ada ID barang, sehingga yang akan ditampilkan adalah ID karyawan, ID barang. Nah, ini double, ini saya ketikkan 2. Jadi yang akan ditampilkan adalah ID karyawan, ID barang, dan total harga dari tabel karyawan. Begitu fungsi dari inner join. Selanjutnya kita inputkan select untuk right join ya. Select dari tabel supplier. Nah, kita mengambil ID suppliernya, kita inputkan di sini, kemudian tabel supplier, nama suppliernya, supplier di sini tadi, kemudian tabel barang, ID barang, tabel supplier, harga barang, kemudian from, kita mengambilnya dari data tersebut dari tabel barang, left join, maksud saya left join terlebih dahulu, kemudian kita mengambil tabel supplier on tabel underscore supplier dot ID supplier dengan tabel barang dot ID supplier. Nah, di sini akan terlihat dari tabel supplier ini kita mau untuk datanya itu ditampilkan pada tabel, untuk tabel supplier ini agar dari tabel barangnya, maksud saya akan ditampilkan data-data dari tabel barang akan ditampilkan pada tabel supplier yang menyangkut, nanti akan ditampilkan pada datanya di sini, ID supplier, nama supplier, ID barang, harga barang, begitu. Jadi, nah di sini akan terlihat ID supplier, S1, S2, S3, nama supplier, PTH, PTI, PTH, dan selanjutnya yang diambil dari
tabel supplier tersebut. Begitu. Lalu dari tabel barangnya di sini bisa terlihat, lalu di suppliernya di sini itu ditampilkan ID supplier dan supplier ID barang dan harga barangnya begitu. Selanjutnya untuk right join strukturnya juga hampir sama, hanya berbeda pada right join penulisannya. Jadi kita misalkan sama untuk ini ID karyawan, kemudian dari tabel karyawan kita inputkan namanya, dari tabel transaksi kita inputkan ID barangnya, dari tabel transaksi kita mau untuk menentukan total harganya, kemudian from tabel karyawan right join dengan tabel transaksi on tabel karyawan dot ID karyawan dengan tabel karyawan tabel transaksi dot ID karyawan. Nah, di sini seperti yang dikatakan bahwa right join ini mengembalikan semua record dari tabel kanan dan record yang cocok dari tabel kiri. Hampir mirip dengan left join, yang hanya membedakan yang adalah dari tabel kanan atau tabel kiri. Sehingga nanti hasilnya menjadi berikut. Nah, sehingga nanti akan menjadi demikian. Sekian dari video yang dapat saya paparkan. Terima kasih.